Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang lalu telah kita mulai kajian kita mengenai babul muamalah. Dan dalam kajian yang lalu telah kita terangkan bahwasanya Imam Abi Suja telah membagi bentuk-bentuk transaksi jual beli menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bai'u ainin musyahadah, yaitu memperjualbelikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut telah ada di tempat transaksi yang bisa disaksikan oleh penjual dan pembeli. Yang kedua adalah bai'u ainin mausufin fi dhimmah, menjual sesuatu yang disifati saja, dan jual beli dalam bentuk seperti ini dinamakan salam, yang insyaallah pembahasan mengenai akad salam ini akan kita bahas. Di sana ada bab khusus yang menerangkan mengenai masalah salam. Kemudian bagian yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Yang ketiga adalah memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi, yang mana sesuatu tersebut belum ada dan tidak dimiliki oleh penjual. Begitu juga jika harga yang mau dikasihkan oleh pembeli belum ada di tangan pembeli. Jual beli yang ketiga ini hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Kemudian setelah itu Imam Abi Suja menerangkan kepada kita beberapa macam syarat, ya, syarat-syarat barang-barang yang boleh diperjualbelikan, yang mana sebenarnya mengenai syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan ini telah kita singgung dalam kajian kita yang lalu, tapi insyaallah dalam kajian ini juga bisa kita baca dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abi Suja berkata, wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin wa la yasihhu bai'u ainin najisatin wa ma la manfa'ata fihi. Yang artinya wa yasihhu, dan sah, bai'u kulli tahirin, menjual sesuatu yang suci, muntafa'in bihi, yang bisa dimanfaatkan, mamlukin, yang dimiliki oleh orang yang menjual, wala yasihhu, dan tidak sah, bai'u ainin najisatin, menjual sesuatu yang najis atau sesuatu yang terkena najis yang tidak bisa dicuci atau dibersihkan, disucikan. Wa ma la manfa'ata fihi, dan tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau yang tidak bisa dimanfaatkan. Ini adalah 3 hal yang menjadi syarat untuk barang yang boleh diperjualbelikan. Yang pertama yaitu kulli tahirin, hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci. Maka tidak sah kita menjual khamr, yaitu minum-minuman keras yang memabukkan. Karena setiap hal yang memabukkan, bila hal tersebut cair, maka hukumnya adalah najis. Begitu juga tidak sah menjual bangkai, tidak sah menjual babi, tidak sah menjual anjing, dan tidak sah juga menjual berhala, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang najis yang diharamkan. Itu semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha ta'ala harrama bai'al khamri, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan menjual minuman keras khamr, wal maitati, dan mengharamkan menjual bangkai, wal khinziri, dan mengharamkan menjual babi, wal asnami, dan mengharamkan menjual berhala. Dalam hadis yang lain
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk mengambil hasil penjualan anjing. Jadi ini adalah dari dua hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa saya menjual sesuatu yang najis seperti khamar dan bangkai dan babi, begitu juga anjing, hukumnya adalah tidak diperbolehkan, haram, dan jual belinya tidak sah. Mungkin sebagian daripada kita bisa mengucapkan, bisa berkata bahwasanya khamar ini ada manfaatnya juga, misalnya untuk menyiram, bisa kita pergunakan misalnya untuk menyiram atau untuk mematikan api misalnya, atau misalnya bangkai itu bisa kita pergunakan untuk memberi makan ikan atau memberi makan binatang yang lainnya, atau misalnya bisa kita ambil misalnya untuk misalnya lemaknya misalnya kita pakai untuk misalnya untuk minyak atau untuk hal yang lain misalnya, atau misalnya kita mengatakan bahwasanya anjing itu bisa kita pakai untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Memang demikian, tapi ilah atau sebab diharamkannya untuk menjual barang-barang tersebut adalah karena hal-hal tadi adalah hal yang najis, yang mana hal tadi tidak mungkin untuk disucikan kembali, maka hukum menjual barang-barang tadi adalah tidak diperbolehkan. Begitu juga menjual barang yang terkena najis, yang mana barang tersebut tidak bisa untuk disucikan kembali, seperti misalnya menjual susu yang terkena najis, atau menjual makanan cair, es atau teh misalnya yang terkena najis, maka tidak diperbolehkan, tidak sah, karena hal tersebut telah menjadi barang yang mutanajis, yang terkena najis, yang tidak mungkin untuk kita sucikan kembali. Adapun menjual barang yang terkena najis yang bisa kita sucikan, bisa kita cuci, misalnya menjual baju yang terkena najis ya, atau menjual cincin yang terkena najis, maka boleh diperbolehkan karena barang-barang tersebut bisa kita sucikan kembali dengan mencucinya, Kemudian syarat yang kedua adalah muntafa'in bihi. Hendaknya barang tersebut bisa dimanfaatkan menurut syarat. Maka dikecualikan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jual beli tersebut tidak sah. Karena apa? Karena ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut, berarti seakan-akan kita menyia-nyiakan atau membuang uang tersebut tanpa imbalan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya kutip kemarin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an idha'atil mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menghambur-hamburkan atau untuk menyia-nyiakan harta. Maka kalau kita membeli sesuatu yang tidak ada faedahnya, berarti kita telah menyia-nyiakan harta yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti membeli serangga yang tidak ada manfaatnya, atau membeli tikus yang tidak ada manfaatnya misalnya, membeli ular yang tidak ada manfaatnya, atau membeli semut yang tidak ada manfaatnya. Hal-hal tersebut tidak boleh kita perjualbelikan karena tidak bermanfaat. Begitu juga termasuk yang tidak diperbolehkan lagi adalah membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya menurut syarak, menurut agama. Seperti membeli alatul lahwi, membeli peralatan-peralatan musik yang dilarang oleh agama, karena hal-hal tersebut telah bisa melalaikan kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan jual beli atau membeli barang-barang tersebut. Syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah mamlukin. Barang tersebut adalah barang yang dimiliki oleh orang yang menjual, atau harga tersebut dimiliki oleh si pembeli ya. Jadi kita tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan milik kita, karena kita tidak memiliki barang tersebut. Atau seandainya barang tersebut tidak menjadi miliknya, paling tidak dia adalah wakil oleh
diwakili atau menjadi wakil dari orang yang mempunyai barang tersebut. Kalau dia menjadi wakil dari orang yang mempunyai barang tersebut, maka diperbolehkan. Hal itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la talaqa illa fima yumlak, wala itaqa illa fima yumlak, wala bai'a illa fima yumlak. Nah, yang menjadi dalil di sini adalah wala bai'a illa fima yumlak, dan tidak sah jual beli kecuali menjual atau membeli barang yang telah menjadi miliknya. Nah, ini adalah, jadi ini menurut pendapat yang pendapatnya Imam Syafi'i di Qaul Jadid yang dikuatkan oleh jumhur ashabuhu, dan ini adalah juga termasuk pendapatnya ulama Hanabilah, bahwasanya tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, yang mana dalam bahasa fikih dinamakan bai'ul fuduli, tidak sah ya. Begitu juga kalau memang tidak milik kita, maka harus, kalau kita menjadi wakil daripada orang yang mempunyai barang tersebut, maka jual beli tersebut sah. Akan tetapi kalau kita bukan menjadi wakil dan kita tidak memiliki barang tersebut, maka tidak boleh kita menjual barang tadi berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Dalam pendapat Imam Syafi'i dalam madhabnya madhab qadim ya, diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Bukan miliknya, tetapi apakah jual beli tersebut sah? Nah, jual beli ini akan menjadi sah kalau memang si pemilik barang tersebut setuju dan ACC dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tadi. Jadi jual beli atau menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya ini mauquf. Artinya mauquf ini adalah kita tunggu pendapat pemiliknya. Kalau dia memang ACC dan merestui, maka sahlah jual beli tersebut. Kalau dia tidak merestui, maka tidak sah jual beli tersebut. Dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dalam madhab qadim. Madhab qadim Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dalil daripada madhab ini atau pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Imam Daruqutni dan yang lainnya, bahwasanya sahabat Urwah, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtariya lahu syatan, fashtaraitu lahu syataini, fabi'tu ihdahuma bidinarin, waji'tu bisyah wad dinar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu ma kana min amri, faqala barakallahu laka fi safqati yaminika. Sahabat Urwah menceritakan bahwasanya dia diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia uang 1 dinar. Uang 1 dinar ini sama sahabat Urwah dibelikan 2 ekor kambing. Beliau membeli 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar ini. Kemudian setelah membeli 2 ekor kambing, 1 ekor kambing dijual lagi dengan harga 1 dinar. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa uang 1 dinar, tidak kurang sama sekali, dengan membawa seekor kambing. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, beliau menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya tadi datang ke pasar, kemudian uang 1 dinar tadi saya belikan 2 kambing, akhirnya 2 kambing tadi itu saya jual salah satunya, kemudian dengan harga 1 dinar, sehingga saya kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 dinar dengan seekor kambing. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju, bahkan beliau mendoakan Sayyidina Urwah supaya setiap kali transaksi yang dilakukan oleh sahabat Urwah pasti akan mendatangkan berkah dan mendapatkan keuntungan. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal tersebut, beliau tidak menyalahkan dan tidak marah, bahkan beliau setuju dan mendoakan sahabat Urwah. Berarti dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ikrar dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Urwah. Berarti jual beli atau menjual sesuatu yang bukan miliknya seperti yang dilakukan oleh Urwah ini diperbolehkan, asalkan pemilik daripada sesuatu tersebut mengizini setelahnya. Dan seperti yang saya katakan, pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i pada Qaul Al-Qadim. Juga pendapat ini dikuatkan oleh sebagian daripada ulama Syafi'iyah seperti Imam Muhamili dan Imam Syashi dan Imam Umrani Sahibul Bayan. Juga
Imam Al-Khisni dalam Kifayatul Akhyar mengatakan bahwasanya pendapat ini juga telah disebutkan dan diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasar Al-Buwaiti. Juga Imam Nawawi menguatkan pendapat yang saya sebutkan tadi, dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah dan ulama Zaidiyah, juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Ini adalah 3 hal yang menjadi syarat rukunnya, syaratnya barang yang boleh diperjualbelikan, yaitu hendaknya barang tersebut kullu tahirin, barang yang suci, muntafa'in bihi, yang bisa dimanfaatkan, mamlukin, yang dimiliki oleh orang yang menjual. Di sana ada beberapa syarat, ada 2 syarat lagi, yang mana 2 syarat ini telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, yaitu hendaknya barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli, dan pembeli bisa menyerahkan uangnya atau muqabilnya atau harganya kepada penjual. Juga syarat berikutnya adalah hendaknya barang yang dijual adalah barang yang bisa diketahui dengan jelas ukurannya dan timbangannya. Kalau barang tersebut berada di depan penjual dan pembeli bisa dilihat, maka cukup dengan melihat itu sudah cukup, sebagaimana yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Kemudian setelah menerangkan mengenai syarat-syarat hal-hal yang boleh atau barang-barang yang diperjualbelikan, kemudian Imam Abi Suja di sini beliau berlanjut menerangkan kepada kita masalah riba. Beliau berkata, faslun wa yahrumur riba fi dzahabi wal fiddah. Fasal menerangkan masalah riba, yahrumu, haram, riba, jual beli dengan cara riba, fi dzahab, jual beli emas, fi dzahabi dengan emas, wal fiddah, dan fiddah perak dengan perak atau dengan emas, wal mat'umati, dan jual beli barang-barang yang bisa dimakan, wala yajuzu bai'u dzahabi dzahab, dan tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas, wala fiddah bil fiddah, dan perak dengan perak, illa mutamasilan, kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama, naqdan, yang mana jual belinya itu dilaksanakan secara langsung, spontan, tidak ada tempo dalam jual beli tersebut. Sebelum kita membahas secara terperinci dan secara mendetail mengenai masalah riba ini, sebagaimana kita ketahui, masalah riba ini adalah masalah yang sangat pelik sekali dalam fikih Islami. Maka seyogyanya kita harus atau kita mengetahui terlebih dahulu definisi daripada riba itu sendiri, dan riba itu dalam bentuk apa saja. Maka saya terangkan di sini, riba kalau kita lihat dari bahasa Arab adalah kalimat masdar, yang mana fi'il madinya adalah roba dan fi'il mudhari'nya adalah yarbu. Roba, yarbu, riban, yang artinya menurut kamus-kamus bahasa Arab adalah zada wanama. Zada bertambah, wanama dan berkembang. Atau kalimat riba ini kalau kita lihat juga mempunyai arti al-fadlu, tambahan, waziyata, dan tambahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, wataral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat arabat. Ihtazzat, ketika kita menurunkan air ke bumi, ihtazzat, maka bumi bergerak, warabat, dan bertambah. Ini berarti kalimat riba ini mempunyai arti bertambah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, juga dalam surat yang lain. Dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, antakuna ummatan hiya arba min ummah. Hendaknya kamu menjadi umat arba min ummah, yang mana umat ini lebih banyak daripada umat yang lain. Maka arba di sini mempunyai arti aksar adadan, lebih banyak jumlahnya daripada umat yang lain. Jadi kalimat riba ini mempunyai arti bertambah atau membesar atau lebih banyak, atau juga mempunyai arti berkembang, berkembang, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan ingatlah, setiap sesuatu yang kamu jalankan yang berhubungan dengan riba, liyarbu fi amwalin nasi, supaya kamu mendapatkan tambahan yang lebih banyak
dari modal-modal yang kamu pergunakan, fala yarbu indallah, maka hal tersebut tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu adalah hal yang telah diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jual beli dengan cara riba ini tidak akan diberkahi dan akan dihapus berkahnya dan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti daripada kalimat riba menurut kamus bahasa Arab. Seperti yang saya terangkan, bahwasanya riba ini bisa berarti bertambah, bisa berarti berkembang, bisa berarti membesar, bisa berarti lebih banyak, dan arti-arti tersebut telah kita dapatkan dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an. Untuk arti riba menurut pengertian para ulama ahli fikih adalah mereka memberikan definisi untuk riba ini adalah aqdun ala iwadin makhsus ghairu ma'lumit tamathul fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima, ya. Yang artinya akad atau transaksi atas barang yang tertentu, ghairu ma'lumit tamathul, yang tidak diketahui ukurannya, fi mi'yari syar'i, menurut ukuran yang direstui oleh syarak, halatal aqdi, ketika dalam masa transaksi, au ma'a ta'khirin, atau dengan mengakhirkan penyerahan badala ini, kedua barang yang diperjualbelikan atau salah satu dari barang yang diperjualbelikan, baik barang yang dibeli atau barang yang dijual. Ini adalah definisi daripada riba menurut para ahli fikih sebagaimana disebutkan di kitab-kitab Syafi'iyah, di kitab Yaqutun Nafis, dan di kitab yang lainnya. Ini adalah istilah, ya, riba menurut istilah. Kemudian riba ini berlaku untuk harta atau untuk benda apa saja. Riba ini berlaku atau jual beli riba ini berada pada jual beli emas dan perak, atau emas dan perak, terus al-qamhu, gandum, wasyair, juga gandum syair, watamru, kurma, wal milhu, dan garam. Nah, 6 hal ini adalah ulama telah sepakat semuanya bahwasanya 6 hal ini ada ribanya. Berlaku jual beli riba dalam hal tadi, 6 hal ini yang telah saya sebutkan, yaitu emas, perak, gandum syair, terus tamru, kurma, terus garam. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan 6 hal ini dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu biz-zahabi riba illa ha'an wa ha'an. Menjual emas dengan emas ini ada ribanya, illa ha'an wa ha'an, kecuali langsung diterima, serah terima di tempat majelis. Wal burri bil burri riban illa ha'an wa ha'an. Dan bur atau gandum, menjual gandum dengan gandum ada ribanya kecuali serah terima di tempat transaksi. Wasyairu bisyairi riban ilahaan wahaan, dan begitu juga menjual gandum syair dengan gandum syair ada ribanya kecuali diserah terimakan di tempat transaksi. Watamru bitamri riban, begitu juga kurma, menjual kurma dengan kurma ada ribanya kecuali diserah terimakan di tempat transaksi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wal wariku bizahabi riban ilahaan wahaan, begitu juga menjual perak dengan emas juga ada ribanya kecuali bila kedua-duanya diserahkan di tempat transaksi. Jadi 6 hal inilah yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, yang mana para ulama telah sepakat atau ijma' bahwasanya 6 hal ini atau 6 barang ini ada ribanya kalau ditukar satu dengan yang lain, ya, satu dengan sejenisnya, maka ada ribanya. Dan di sana ada banyak hal yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih selain 6 hal tadi, yang insya Allah akan kita sebutkan hadis-hadis tersebut pada pertengahan pembahasan kita mengenai riba. Dan dari 6 hal tadi, yaitu emas, perak, dan gandum, terus syair, begitu juga kurma dan garam. Dari 6 hal tadi ulama mengambil kesimpulan atau dalam artian istimbat,
bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan 6 hal ini sebenarnya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana menginginkan sesuatu yang lebih luas lagi. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan dari hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah riba ini, termasuk hadis yang saya jelaskan tadi, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya riba ini terjadi jika dalam penjualan emas dengan emas atau emas dengan perak, perak dengan emas, atau dalam bahasa Arabnya dengan asamaniyat, yaitu sesuatu yang dipakai untuk sebagai alat untuk jual beli, samaniyat. Pada zaman dulu yang dipakai adalah emas dan perak, uang dinar dan uang dirham. Maka kalau illah atau sebab diharamkannya riba dalam emas dan perak ini asamaniyah, maka ulama zaman sekarang mengatakan bahwasanya jual beli emas dengan emas, emas dengan perak, perak dengan perak, maka ada ribanya. Begitu juga jual beli uang yang ada pada zaman sekarang, karena uang ini adalah sebagai alat tukar barang seperti fungsi daripada emas dan perak pada zaman terdahulu. Begitu juga dengan melihat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini syair wal qumhi wa tamri, gandum syair dan gandum kumah, begitu juga kurma, maka para ulama istimbat atau mengambil kesimpulan yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal yang lebih luas lagi, yaitu bahwasanya yang diharamkan lagi adalah bukan cuma sekedar zahab, emas dan perak saja dan uang, tapi juga makanan. Kalau kita menukar makanan dengan makanan, maka jual beli ini ada ribanya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Maka dari itu, ya, jadi jual beli perak dengan perak, emas dengan emas atau perak dengan emas ini termasuk jual beli yang riba, harta yang mengandung riba. Begitu juga jual beli uang pada zaman sekarang, rupiah dengan rupiah atau rupiah dengan dolar, rupiah dengan euro, itu ada ribanya. Begitu juga kalau rupiah dengan emas juga ada ribanya, ada ribanya. Maka karena uang sekarang adalah berfungsi sebagai alat penukar barang. Begitu juga kalau kita menjual atau menukar beras dengan beras, maka ada ribanya. Kalau memang satu jenis maka harus sama timbangannya. Seperti yang akan kita terangkan. Jual beli tomat, menukar tomat dengan cabai juga ada ribanya. Di sana harus jual beli makanan, baik makanan itu makanan yang seperti beras atau cabai, sayur-sayuran atau makanan pokok atau makanan yang lainnya misalnya, atau daging dengan daging, atau semuanya itu ada ribanya, atau buah-buahan misalnya, semuanya itu ada riba. Setiap makanan, menukar makanan dengan makanan itu ada ribanya. Kalau memang sama jenisnya, misalnya beras dengan beras, maka syaratnya adalah 3 hal. Kalau memang lain jenis, misalnya beras dengan tomat misalnya, maka syaratnya adalah 2 hal. Begitu juga menjual emas dengan emas, maka harus memenuhi 3 syarat yang akan kita terangkan. Itu kalau memang sama jenisnya. Begitu juga emas dengan perak, maka harus memenuhi 2 syarat. Begitu juga membeli emas dengan rupiah, itu juga termasuk akad riba, yang mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga jual beli ini menjadi jual beli yang sah. Para ulama membagi riba ini menjadi 3 hal. Ulama membagi riba ini menjadi 3 bagian. Yang pertama dinamakan riba fadl. Riba fadl. Fadl dalam bahasa Arab artinya az-ziyadah, tambahan. Yaitu menjual barang-barang yang riba, yang sama jenis, yang berbeda timbangannya. Misalnya kita menjual 1 gram emas dengan 2 gram emas. Menjual 1 gram perak dengan 2 gram perak. Menukar 1 kilo beras dengan 2 kilo beras. Ini adalah riba fadl yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Haram kita melakukan jual beli seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabi'u adz-dzahaba biz-dzahabi illa mislan bimislin. Janganlah kamu menjual emas dengan emas illa mislan bimislin, kecuali timbangannya sama. Wala tushifu ba'dhaha ala ba'din, dan jangan melebihkan yang lainnya salah satunya dari yang lain. Jangan kok kamu menjual 1 gram emas dengan 2 gram emas. Wala tabi'u al-wariqa bil wariqi isla mislan bimislin, dan janganlah kamu menjual perak ditukar dengan perak ila mislan bimislin, kecuali dengan timbangan yang sama. Wala tushifu ba'dhaha ala ba'din, dan janganlah kamu menambah atau melebihkan satu dari yang lainnya. Kalau emasnya itu 1 gram, maka yang ditukar juga harus 1 gram. Kalau mau menukar perak 2 gram, berarti harus mendapatkan perak 2 gram juga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu biz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasya'iru bis-sya'ir wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Yang artinya menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, wal burru bil burri, menjual gandum dengan gandum, wasyairu bisyairi, menjual syair dengan syair, wal milhu bil milhi, menjual garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama timbangannya. Yadan biyadin, harus diserahkan langsung bersamaan di tempat transaksi. Faman zata, barang siapa yang menambah, awis tazada, atau minta tambah, faqad arba, maka dia benar-benar telah melakukan riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akhidu wal mu'ti, yang mengambil, wal mu'ti, dan yang memberikan, fihi sawa, kedua-duanya sama, telah melakukan riba yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diperhatikan, kalau Anda menukar emas dengan emas, maka timbangannya harus sama. Emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram. Perak 1 gram ditukar dengan perak 1 gram. Beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo. Tidak boleh beda timbangannya. Dan dalam hal ini tidak bisa diterima. Oh, emas saya ini emas baru, sedangkan emas yang mau Anda tukar dengan emas saya, emas lama, emas zaman Belanda dulu, dan emas saya ini emas baru. Maka secara otomatis emas yang saya miliki lebih mahal. Tidak boleh, tetap harus sama timbangannya. Jika misalnya menukar emas dengan emas, misalnya emas saya timbangannya beratnya 1 gram, emas yang mau saya tukar beratnya 1,5 gram, maka tidak sah. Atau misalnya saya menambah dengan uang, tukar tambah, emas saya 1 gram tapi saya kasih lebihan uang, emas yang akan saya tukar misalnya beratnya 1,5 gram, maka tidak diperbolehkan. Atau sama-sama 2 gram, sama-sama kalung emas, tapi kalung yang saya miliki ini adalah kalung buatan Itali, sedangkan orang yang mau nukar dengan saya itu kalung buatan Indonesia sendiri. Otomatis milik saya karena kualitasnya lebih baik emasnya, maka harganya lebih mahal. Maka saya minta tambahan uang, tidak sah. Termasuk riba. Ini termasuk riba. Karena Rasulullah SAW telah bersabda tadi, wala tushifu ba'dhaha ala ba'din, dan jangan kamu lebihkan satu dari yang lain. Kalau sudah 1 gram, ya 1 gram. Tidak ada perbedaan, ini misalnya emas baru dan ini emas lama, atau emas ini buatannya lebih bagus dari Italia dan ini emas buatan dari Indonesia. Tidak ada. 1 gram harus 1 gram. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la tushifu ba'dhaha ala ba'din. Jangan kamu lebihkan satu dengan yang lain. Maka bagi orang yang mempunyai toko emas yang biasanya melakukan akad tukar tambah, ini akadnya tidak sah, karena akad itu adalah akad riba.
Begitu juga tidak sah misalnya emas saya ini emas baik, dan emas yang Anda mau tukar dengan emas saya ini emas jelek, maka tidak boleh. Karena Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, telah datang kepada Rasulullah SAW sahabat Bilal. Ja'a Bilalun ila Nabi SAW bitamrin burni. Faqala lahu Nabi SAW, min aina hadza? Qala Bilal radhiyallahu anhu, kana indana tamrun radi. Fabi'tu minhu sa'aini bi sa'in linut'iman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda zalika awwah ainur riba la taf'al. Suatu ketika sahabat Bilal, karena memang kebiasaan dan watak dari sahabat itu adalah mereka ingin memuliakan dan membahagiakan, dan mereka ingin lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka saling berlomba untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin memberikan sesuatu yang paling mahal yang mereka miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Bilal ini kepingin memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memberikan kepada Rasulullah tamar burni atau kurma burni, yang mana kurma burni ini adalah macam kurma yang sangat enak dan bagus. Ketika sahabat Bilal ini membawa kurma burni ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tanya, "Dari mana kamu kurma burni? Dari mana kamu mendapatkan kurma burni?" Kemudian sahabat Bilal menjawab, "Kana indana tamurun rodi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mempunyai kurma yang jelek. Tapi kurma jelek tersebut saya tukar dengan kurma burni ini. Satu sok saya tukar kurma burni, satu sok dengan kurma jelek 2 sok. Itu semua untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Awah, jangan. Ainur riba. Ini adalah riba. Ini adalah riba." Jadi kalimat awah itu kalimat tanda sedih atau tanda sakit. Jangan. Ini riba, tidak boleh. La taf'al, jangan lakukan. Jadi misalnya kalau kita ingin menukar beras yang enak, beras Raja Lele 1 karung ditukar dengan beras ER 2 karung misalnya yang tidak enak, tidak diperbolehkan. Meskipun harganya sama, tapi timbangannya tidak sama, maka tidak diperbolehkan. Maka dalam hal ini, kalau menukar satu jenis beras dengan beras, gandum dengan gandum, daging dengan daging, emas dengan emas ditukar, perak dengan perak ditukar, maka harus sama timbangannya, sama takarannya, dan sama ukurannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara emas yang baik atau emas yang jelek. Tidak ada perbedaan antara emas yang kualitasnya bagus dengan emas yang kualitasnya rendah. Tidak ada perbedaan, yang penting harus sama timbangannya dan sama ukurannya. Kalau tidak begitu, maka akan terjerumus kepada riba yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang atau dengan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang saya sebutkan tadi ada, wala tabi'ul warik bil warik illa mislan bimislin. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama. Maka kalau timbangannya tidak sama, maka akan terjerumus kepada riba. Dan kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai riba yang lainnya, yaitu riba nasa dan riba yad dan riba qardi. Sebelum saya tutup kajian ini, kemarin ada pertanyaan yang mana saya belum bisa menjawab dengan saya belum bisa memastikan jawabannya. Masalah orang tanya kepada saya mengenai menjual buah-buahan yang masih ada di pohon, atau menjual padi yang masih belum dipanen, yang mana padi tersebut sudah siap untuk dipanen. Jawabannya adalah boleh, kalau memang buah-buahan tadi bisa diketahui berapa, sudah ditaksir ya, diketahui berapa jumlahnya, terus sudah mau matang. Kalau dalam bahasa Arab sudah butuwus sholah. Kalau sudah butuwus sholah, sudah matang, sudah siap untuk dikonsumsi, dan sudah ditaksir berapa jumlahnya atau beratnya, maka boleh untuk dijual. Tapi kalau misalnya buah-buahan tadi belum matang,
belum siap untuk dikonsumsi, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong dari pohonnya. Dan buah-buahan tersebut bisa dimanfaatkan meskipun belum matang. Dan untuk padi sendiri seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa padi itu boleh dijual kalau memang dia orang tersebut telah mentaksir berapa padi yang akan dihasilkan, karena padi tersebut tidak boleh ditasarufkan kecuali sudah mengetahui berapa zakat yang harus dia bayar. Kalau dia sudah mengetahui berapa zakat yang dia bayar atas panen ini, maka dia boleh menjual padi tersebut dengan syarat padi tadi sudah siap untuk dipotong atau dipanen. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana ilman mubarakan, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.